Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Sapitri akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu tentang budidaya ikan mas di Rau, Kabupaten Pasaman. Adapun latar belakang yang diberikan itu adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah perairan. Luas wilayah daratan Indonesia itu mencapai kurang lebih 2.012.402 km persegi dan luas perairannya mencapai 5.877.879 km persegi. Pada tahun 2019, populasi penduduk Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 230 juta orang, di mana lebih dari 80%-nya itu hidup di kawasan pesisir. Pemanfaatan sumber daya yang tidak mengacu pada prinsip keberlanjutan dan mengabaikan asas pelestarian menjadi ancaman yang serius. Aktivitas manusia pada akhirnya akan menghasilkan pencemaran yang berdampak pada kerusakan sumber daya alam hayati, salah satunya adalah perairan. Sumber pencemaran bersumber dari pembangunan kawasan pemukiman, pertambangan, pelayaran, dan industri. Penyebab kerusakan sumber daya hayati juga akibat dari penangkapan ikan yang berlebih, sehingga mengakibatkan stok populasi ikan menurun. Kehidupan masyarakat akan menjadi rugi akibat sumber daya ikan yang makin berkurang. Berkurangnya sumber pendapatan ekonomi akan mengakibatkan masyarakat mencari peluang usaha baru, yaitu dengan membudidayakan ikan mas. Jika dikelola dengan maka akan memberikan keuntungan ganda bagi pengelolanya. Adapun keuntungan yang diperoleh itu adalah keuntungan secara finansial, membantu konservasi sumber daya alam, adapun tujuan dilakukannya budidaya ikan mas ini adalah untuk mengembangbiakan ikan mas dan meningkatkan perekonomian. Selain itu, tujuan dari observasi yaitu dilakukan untuk mengetahui cara pembudidayaan ikan mas, kendala yang dihadapi dalam pembudidayaan ikan mas, produksi ikan mas, alasan memilih budidaya ikan mas, karakteristik ikan mas siap panen, pemasaran ikan, kelebihan dan kekurangan budidaya ikan mas. Adapun metodologi penelitiannya itu adalah yang pertama, metodologi pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Selain itu, tempat penelitian dilakukan di tempat pembudidayaan ikan mas Aspameli, Rawa Selatan, Kabupaten Pasaman. Subjek penelitiannya adalah penjaga kolam ikan tempat budidaya ikan mas Aspameli, yaitu Bapak Rama Afdani. Teknik pengumpulan datanya itu ada 3, yaitu yang pertama adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun observasi yang dilakukan ini adalah observasi non-partisipasi, di mana peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan wawancara itu adalah merupakan percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu guna memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti. Dalam hal ini, sumber dari wawancaranya ini adalah pengelola kolam budidaya ikan mas, yaitu Bapak Rama Afdani. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, rata-rata mata pencarian masyarakat di Rau, Kabupaten Pasaman itu adalah sebagai petani dan berkolam ikan. Masyarakat Rau sudah lama membudidayakan ikan mas. Di tempat peneliti melakukan observasi yang bernama Aspameli ini, budidaya ikan mas ini sudah dilakukan hampir 5 tahun. Luas kolamnya itu mencapai sekitar 50 kali 100 meter. Adapun alasan masyarakat itu memilih untuk membudidayakan ikan mas itu adalah karena pemeliharaan ikan mas ini tidak sulit dan untuk mendapatkan pakannya pun tidak sulit. Pembudidayaan ikan mas ini dimulai dengan pemilihan lokasi yang pas dan cocok untuk dijadikan kolam ikan, kemudian dilakukan pembenihan, penetasan, pemijahan, dan pendederan hingga sampai akhirnya nanti pada panen. Ikan mas dapat dipanen dalam jangka waktu 4 bulan. Adapun kriteria ikan yang sudah siap untuk dipanen dapat dilihat dari fisik ikan dan bobotnya. Biasanya bobot ikan yang siap untuk dipanen itu adalah mencapai 0,5 sampai 2 kg. Menurut Bapak Rama Afdani, bibit di kolam ini awalnya adalah 12.000 ekor. Nah, setelah dilakukan pembudidayaan selama 4 bulan, jumlah ikan mencapai 18.000 ekor, dan setelah dilakukan pembudidayaan selama 8 bulan, jumlah ikannya mencapai 20.000 ekor. Ikan yang sudah dipanen ini nantinya akan dipasarkan ke daerah lain di Kabupaten Pasaman dengan harga jual 24.000 per kilogram. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembudidayaan ikan mas ini adalah konsumen yang terkadang
menawar harga dengan yang sangat murah sehingga terkadang penjual mendapatkan kerugian dengan penawaran tersebut. Selain itu, ada penyakit atau hama yang menyerang ikan, yaitu ditandai dengan insang ikan akan menjadi berwarna merah buram dan pada akhirnya akan mati. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Rama Afdani menebarkan garam ke kolam ikan tersebut guna menghindari penyakit pada ikan. Menurut Bapak Afdani, selaku pengelola kolam budidaya ikan mas Aspameli, mengatakan bahwa budidaya ikan mas ini berpengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dengan budidaya ikan mas ini, beliau mengaku penghasilannya selalu bertambah setiap tahunnya. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu keberadaan ikan mas menjadikan Indonesia memiliki sumber daya lestari terpendam yang khas dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Budidaya ikan mas ini memiliki nilai unggul diantaranya pengadaan bahan pangan dan menggerakkan ekonomi. Untuk memperoleh produktivitas ikan mas yang tinggi, diperlukan intensifikasi pemeliharaan dan technological engineering terutama dalam penyediaan bibit yang dipijahkan secara teknologi. Ini adalah dokumentasi ketika peneliti melakukan observasi di tempat pembudidayaan ikan mas Aspameli di Riau Selatan. Adapun daftar pustaka yang digunakan yaitu adalah Damana, Effendi, Pujaya, Gunawan, dan Gusrina. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba makanannya. Halo, masih umur 1,5 bulan loh. Nggak sampai jalai makanannya lebih gampang kan. Untuk cara manennya pun lebih gampang kan mas. Apakah ada pemeliharaan khusus terhadap ikan mas seperti pakan ikannya? Kalau tergantung umurnya kak. Kalau umurnya sudah 2 bulan atau sebulan lebih, cuman cara pemberian makannya yang ditambah kak. Kadang-kadang kan kalau pertama ikannya masuk, habisnya 1,5 goni. Sekarang udah 1 goni. Oh, berarti semakin besar ikannya semakin banyak makannya. Apa kendala yang dihadapi dalam budidaya ikan mas? Kendalanya pertama air masuk sama air keluar harus stabil.